Lah pas Deddy Corbuzier niku masuk Islam, kan langsung saya bawa sowan kepada Kiai Ma'ruf. Abah Ma'ruf telepon, "Le, Deddy jaan rene." Oke, Bah, sebelum beliau dilantik. Akhirnya begitu syahadat jam 1 siang, jam 3 sore kita terbang ke Jakarta, landing langsung ketemu Pak Kiai Said. Deddy Corbuzier doakan Kiai Said. Langsung sowan Kiai Ma'ruf jam 5:15, 10 menit menjelang adzan maghrib. Ajudane Abah telepon, "Gus, Abah Ma'ruf berkenan menjadi imam sholat maghrib untuk Mas Deddy Corbuzier dan Gus Miftah." Saya sampaikan kepada Deddy Corbuzier, "Bro, diajak sholat Kiai Ma'ruf, Pak Kiai imamnya gue makmumi." Langsung botake Deddy kemeringet. Soalnya apa? Nembe sahadat belum sempat saya ajarkan sholat. "Lu gimana, kan gue belum bisa sholat?" "Santai bro, udah diajarin." Saya tahu ini orang cerdas. Deddy itu kan apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu, nyisir rambut. Akhirnya Bu, saya jengkang-jengkeng neng jero Alphard. Saya ngajari Deddy sholat gerakan-gerakan pokok. Diinceng sama wartawan, itu Miftah sama Deddy Corbuzier ngapain? Kok Miftah jengkang-jengkeng neng ngarepe Deddy Corbuzier? Begitu giliran wudu, saya masuk ke kamar mandi di dalamnya Kiai Ma'ruf. Saya wudu, dia nyuntuh, bajunya basah semua. Nah, singkat cerita, koman Deddy Corbuzier tepat di belakangnya Kiai Ma'ruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka antana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, senior kaula Kiai Mustamar Marzuki, yang saya tadi agak kaget, loh kok ada anggota hadroh di sini gamnya sama. Para masyayikh engkang estu kaula takzimi, yang terhormat Ibu Gubernur cek yang mudah cek mohon izin, saya itu membawa mic sendiri atau mic saya terlalu bagus barangkali. Cek hati lagi. Cek Ibu Nur yang saya muliakan, yang saya hormati, mudah-mudahan Allah jagai. Indonesia butuh orang nekat kayak Bu Khofifah. Bapak Wakil Gubernur yang kemarin kita ketemu di Lamongan, yang sangat dekat, karena kita ketemu di kecamatan dekat. Jajaran Forkompinda serta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Oh mohon maaf, lupa disebut, ibu-ibu muslimat, ini penting. Nama ibu-ibu muslimat harus disebut, karena perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan, makanya harus disebut ini. Sebelum saya lanjutkan, salam
takdim saya kepada Ibu Nyai Yasin yang berkenan hadir. Flashback Pak Kiai Mustamar tahun 86, usia saya baru 5 tahun. Saya diajak sowan abah saya ke Mbah Yasin Blitar. Saya sampaikan cerita ini kepada Ibu Gubernur. Satu saat ketika Mbah Yasin Blitar turun dari panggung pengajian, sebagaimana yang kita mafhumi, Mbah Yasin adalah macan panggungnya Jawa Timur. Kalau bahasanya Mbah Dim Yati Rois Kendal, beliau mengatakan di masanya Mbah Dim itu adalah orang yang menghidupkan, Mbah Yasin itu adalah orang yang menghidupkan malam Lailatul Ijtima' Nahdlatul Ulama. Beliau mampu menghadirkan ribuan orang di setiap kajiannya. Pas kula sowan mriko Kiai, turun dari panggung, Mbah Yasin ku ngelus-ngelus sirah kula. Saya pegang nyamati. Coba yang salah mic-nya apa servernya? Tobat. Cek kok ada cek panitia, inilah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati okeh ketok wujute, cewek diragati okeh dipek kancane. Cek ternyata servernya nggak bisa pakai mic bagus. Udah ini aja nggak apa-apa. Turun dari panggung, kepala saya diusel-usel sama Mbah Yasin. Waktu itu beliau bilang begini, nggak saya kurangi, nggak saya tambahi. Bapak saya kebetulan namanya Muhammad Muradi. Mbah Yasin bilang sama bapak saya, Pak Mur, sesok anakmu iki cangkeme dadi. Jadi usia saya 5 tahun sudah dicangkem-cangkemke sama Mbah Yasin. Pak Mur, sesok anakmu iki cangkeme dadi. Tapi satu hal yang kamu ingat. Nopo Kiai? Tanya bapak saya. Kiai-kiai sepuh sesok bakale seneng karo anakmu. Tapi kiai-kiai nom sesok okeh sing ra seneng karo anakmu. Niki dawuh Mbah Yasin tahun 1986. Dan subhanallah, kayaknya nyata Pak Kiai Marzuki. Saya hampir dengan semua kiai sepuh yang ada di Indonesia, insya Allah saya dekat. Sang pembela saya di saat saya sedih, Maulana Habib Lutfi bin Yahya, Mbah Dim Kendal, Al-Maghfurullah Mbah Yaidin Ploso. Sebelum beliau meninggal telepon saya diminta untuk sowan ke Ploso. Le kowe Reneo, aku kangen. Sampai Ploso, saya dikasih sarung BHS-nya beliau yang sudah dipakai 2 tahun. Le sarungnya nggih awakmu. Wonten dawuh napa, Abah? Beliau menyampaikan kepada saya, jajal kue cerita. Jarene kue wingi bar nambani Mbah Dim Kendal. Jadi ceritane, Bu Gubernur, Mbah Dim itu sudah sakit 14 hari nggak keluar dari kamar. Gus Alam putra beliau telepon saya nangis. Gus Miftah jenengan didawi ibu kapure sowan teng Kendal. Wonten dawuh napa Gus? Abah niku pun 14 dino mboten medal kamar, mboten dahar, mboten kersa teng rumah sakit. Sapa ngerti jenengan tindak mriki, Abah mari. Lah kula takon, apa hubungannya Mbah Dim sakitnya dengan saya? Gus Alam jawab, Mbah Dim itu hampir setiap hari nonton YouTube-nya Gus Miftah. Mila kula kadang-kadang mikir, waduh lah Mbah Dim mirsani kula pas saya misuh gek kepiye. Saya itu berusaha Pak Kiai, kalau ngaji nggak misuh, tapi malah diseneni karo sing ngundang. Haulnya Mbah Yai tambak beras, wonten Bu Gubernur, enten Pak Kiai. 40 menit saya ngaji sama sekali nggak misuh. Didatangi sama Kiai Hasib, beliau marah sama saya. Gus, aku ora trimo. Napa Pak Kiai Hasib? Mosok ngaji 40 menit belas orang misuh ki kepiye?
Lucunya apa? Mbah Dem itu kalau sedang nonton YouTube, channelnya diganti, tontonnya diganti, umpamanya diganti Gus Baha. Mbah Dem protes, ojo mok ganti Gus Baha, lak ngono kuwi aku wis iso. Singkat cerita, saya sowan ke sana. Begitu saya sungkem, saya nangis Kiai. Panas badannya Mbah Dem lebih dari 40 derajat. Pundak beliau dipegang oleh 2 orang, kaki beliau dipegang oleh 2 orang, tangan beliau dipegang 2 orang. Sampai akhirnya adzan maghrib berkumandang pas saya puasan Dawud. Bunyai dawuh. Miftah, monggo buka riyin. Kula matur. Abah, saya matur sama Mbah Dem. Kula purun buka yen abah kersa dahar. Niki nyuwun sewu saya sampaikan, anak-anak di Jawa Timur, jangan sampai awakmu ngaku cah Jawa Timur orang ngerti boso. Saya kemarin tersentak ketika seorang anak matur sama saya begini, Gus, kula badhe ngrawuhi pondoke panjenengan. Ini dalam tata krama bahasa Jawa pun salah. Kula itu seharusnya sowan. Lah Pak Kiai Bu Khofifah ngrawuhi. Malih ngaten, monggo Pak Kiai Mustamar kapurih matur, niki pun ra duwe duga. Monggo Pak Kiai Mustamar paring pangandikan atau paring dawuh. Saya matur, Pak Kiai Mustamar dawuh, Bu Khofifah paring pangandikan. Sing lucu, kula badhe dawuh monggo jenengan mang matur. Niku padha karo kula badhe sare jenengan mang micek. Iki pun salah niki. Lah anak-anak kita sekarang kata sing mboten sakit basa, Bu. Kayak saya merintah santri saya beli soto, mulai digawake soto. Padahal soto niku artine mbako, malah ditukokke soto. Akhirnya kula matur kali Mbah Dem, Abah, kula purun buka yen panjenengan kersa dahar. Akhirnya Mbah Dem ngendikan apa, Bu? Aku njaluk degan sing kaya diombe Gus Miftah pas pengajian. Kok degan ku ilang? Oh ono. Yang mempopulerkan di panggung ngunjuk degan niku kula, Pak. Kiai-kiai ngunjuk degan niku kula pertama kali. Akhirnya Mbah Dem ngunjuk. Saya buka puasa, saya makan, saya minum es buah, Mbah Dem dawuh, aku pengen es buah. Jam 7 malam saya sholat di kamarnya Mbah Dem, 7:30. Panasnya turun dari 40 menjadi 36 derajat. Dan alhamdulillah Mbah Dem sehat waras dugi dinten menika. Jenengan mangdongake Mbah Dem. Saya kemudian jadi ingat napa ingkang dingendikake kali Mbah Yasin niki wau. Sesuk anak mumur cangkeme mandi. Kiai-kiai sepuh bakale seneng kali bocah niki. 2001 saya viral pengajian, mohon maaf, memberikan ceramah di gereja Penjaringan Jakarta Utara. Saya dihujat sampai trending di Twitter 1 minggu. Miftah kafir. Saya jawab, ra masalah, sahadat meneh. Di posting Deddy Corbuzier, 2 hari posting di Instagram ditonton 15 juta kali. Komentarnya 100.000 kali lebih. Semuanya mencaci maki saya. Gus Miftah sakit hati. Tidak, kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Sing belani kula sinten, Mbah? Mbah Dem. Ora popo le. Waktu itu saya salah membaca kitab kiriman dari Gus Nadir Shah Australia. Saya baca jam 2 malam, mau suah. Saya pakai kacamata hitam karena memang saya tidak pernah melepas kacamata saya. Begitu setelah sholat subuh saya lihat ternyata bacaannya salah, beberapa harokat. Saya mau hapus, Bu. Saya telepon abah saya, termasuk Abah Lutfi Pekalongan. Apa beliau bilang? Nak, jangan kamu hapus. Kenapa? Kamu akan tahu mana yang menjadi sahabat kamu, mana yang hanya mencari muka bagi kamu. Jangan kamu hapus. Kemudian saya dikasih
Satu makalah dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, la tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tidak membuat kamu menjadi terengginas, menjadi giat, menjadi rajin, dan tindakan-tindakannya tidak menjadikan kamu dekat dengan Allah. Maka Ibu, saya itu hampir sebulan terakhir wirawiri Jakarta Surabaya lebih dari 10 kali. Saya turun berangkat dari Soekarno-Hatta, turun di bandara Surabaya lebih dari 10 kali. Dalam rangka nopo? Kulo sowan-sowan kiai, pados sahabat. Karena apa? Khairul ashabi mayadulluka alal khairi. Sebaik-baik sahabat adalah yang menunjukkan kamu atas kebaikan. Kalau saya sering bilang sama anak PMII, apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Teman adalah 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Pacar, 1 orang yang membuat kamu melupakan 1000 orang. Tapi yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, tetapi yang kita cari adalah sahabat. Siapa itu sahabat? 1 orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan Anda. Dan alhamdulillah kulo kata sahabat yang Jawa Timur, Bu. Soalnya kulo lahirnya nyuwun sewu teng Lampung, tapi darah getih kulo niki getih Jawa Timur. Ketika kemudian saya dibully gara-gara nyuwun sewu bacaan kitab saya salah, Mbah Dim dawuh, le wong ngalim kuwi penting tapi orang jamin. Lah didelok sangka ngalime luweh ngalim madoh Pak Kiai Mustamar, tapi jadwal ngajine akeh Miftah. Mbah Dim niku ngendikan ngeten kalih kula, rungokno ya le, qalilum minal yaqin khairum min kasirim minal ilmi wal amal. Yang kamu punya itu sedikit nak, tapi manfaat, daripada kemudian orang yang punya banyak tapi nggak manfaat. Kemudian saya dikasih kaedah, kullasai'in idza kasura rakhusa illal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Kiai ki okeh le, tapi sing ra ngalim kaya awakmu ki jarang. Berarti kowe iki antik, barang longko. Yen longko regane larang. Kiai niku kathah, tapi sing gelem ngurusi lokalisasi sedikit. Namung Miftah. Kula tahun 2002 mlebet teng Doli. Tahun 2000 sudah masuk di lokalisasi Sarkem. Kula matur kali Bu Khofifah, Bu, mbok Doli jenenge diganti. Napa Alfa Doli? Loh kan keren. Pemilihan diksi kata itu kan menjadi penting. Coba dibuat peraturan gubernur merubah nama Doli menjadi Alfa Doli. Siapa tahu akan banyak keutamaan-keutamaan dari Doli. Kita nggak pernah tahu. Ingat loh, orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Saya pertama kali mendapatkan predikat presiden para pendosa niku teng Doli, Bu. Mila sakniki kathah mobil gambare Gus Miftah teng dalan, truk ana tulisane presiden para pendosa. Niku pertama kali teng Doli Surabaya. Mila kula matur kali Pak Kiai, 3 bulan yang lalu saya mendapatkan 3 penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 3 kategori. Yang pertama lelang belangkon termahal di dunia. Saya menjual belangkon, saya sumbangkan untuk Muktamar NU di Lampung. Belangkon 90.000 terjual 900 juta. Niki belangkon nih. Yang kedua saya dapat penghargaan sebagai dai yang paling istiqomah pengajian di lokalisasi, 22 tahun. Istiqomah berat Gus, berat. Kalau istiqomah pasti berat, karena kalau ringan namanya istirahat. Untuk istiqomah selama 22 tahun ini nggak susah, nggak ringan. Banyak cobaan. Kenapa kalau cobaan banyak? Iya, karena kalau sedikit namanya cobain. Kayak kula wingi dicurhati kalian mbak-mbak artis, Gus kenapa sih rumah tangga kok rumit? Saya mau cerai sama suami saya. Kebetulan Kiai NU sing iso mlebu teng artis-artis salah satunya saya. Gus rumah tangga saya mau berantakan
Kenapa rumah tangga rumit? Iya mbak, rumah tangga pasti rumit karena kalau sederhana namanya rumah makan. Nah, yang ketiga, saya dapat penghargaan sebagai selebriti yang paling banyak gambarnya dilukis di bokong truk. Ada 300 truk lebih yang bokongnya digambar Gus Miftah. Yang paling menyedihkan setunggal Pak Kiai Mustamar, mobil tangki sedot WC, gambarnya Miftah, quote-nya nggak asik, bokongmu adalah rezekiku. Maka malam hari ini perkenankan saya Pak Kiai Bu Gubernur untuk memotivasi anak-anak muda di Jawa Timur. Jangan sampai karena kamu dianggap tidak alim membuat kamu tidak percaya diri atau insecure. Saya dulu sekolah di pondok satu kelas 40 orang, yang tidak diajari ngaji cuman saya sendiri. Tapi dari 40 orang itu nyuwun sewu sing dadi kiai nggih kula dhewe, sing paling orang alim. 40 teman saya yang ngalim, yang ngaji kitab, nggak ada yang bikin pesantren Bu. Saya yang tugasnya tabarukan dengan kiai malah punya pesantren. Hidup orang goblok. Saya malah seneng anak muda, orang pesantren, tapi liar. Contohnya Gus Ipang, sekolahnya di Amerika. Nggak harus kemudian Gus Ipang tetap di Tebuireng membaca kitab seperti yang lain. Coba Gus Ipang ini mungkin nyuwun sewu kon maca kitab ora iso. Tapi beliau ini penasihat menteri 2, bahkan Menko. Penasihatnya Gus Ipang. Karena apa? Anti mainstream. Anak pesantren Tebu Ireng, putranya Gus Solah, kuliahnya di Amerika. Kan keren. Maka kita belajar anak-anak Jawa Timur yuk. Kamu yang merasa hidup kamu nggak terlalu pintar, contohnya Miftah, goblok tapi laris. Sahur bareng Gus Miftah JTV, Gus Miftah. Kultum Maghrib, Gus Miftah. Acara beberapa lini media medsos, Gus Miftah. Lah kula matur, setiap saya diundang Bu, mesti kula matur begini, tolong silakan ngundang yang lain. Golek sing ngalim, golek sing apik. Lah jawabane pengundang kadang-kadang nopo? Kula mboten golek sing ngalim Gus, tapi golek sing petuk. Maka nyuwun sewu nggih para santri, adik-adik saya di belakang sana. Kamu jangan insecure dengan masa depanmu. Ingat, masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Saya mencatat beberapa ayat Quran yang kaitannya dengan semangat anak muda. Adik-adikku yang ada di sini, ingat hari ini kita sudah masuk era Society 5.0. Jangan sampai kita ketinggalan zaman. Kalian semuanya punya medsos, tapi please gunakan medsos kamu dengan bijak. Medsosmu adalah harimaumu. Postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Salah satunya apa? Latas habman layun hiduka haluhu. Jangan bersahabat kepada orang yang perbuatannya tidak membuat kamu giat dan terengginas. Maka Bu, saya pernah punya satu quote ketika saya diundang Matan Najwa. Saya mengatakan apa? Orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Hati-hati. Makanya kenapa Pak Jokowi kemarin Rapim TNI Polri mengatakan apa? Awasi WA grup istri TNI Polri. Jangan sampai ngundang ustadz radikal. Jangan sampai ngundang ustadz yang suka mengharam-haramkan, mengharamkan wayang, memusnahkan wayang. Delalah banyak kiai dan ustadz ngerespon ra viral. Kok sing ngerespon kulo dadi viral?
Saya posting dalam waktu sehari, Bu, dikomentari 27.000 kali. Tapi yang memberikan like dan jempol 100.000 kali. Pertanyaan saya, kenapa kalau kita posting lebih banyak like-nya dibandingkan komentarnya? Jawabannya adalah, seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Milo santai mawon. Tapi kalau jomblo beda. Kenapa lebih banyak like daripada komentar? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Makanya mudah-mudahan yang jomblo segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Saya hanya akan mengambil 4 ayat malam ini, akan saya sampaikan secara sederhana dan singkat. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan anak-anak muda. Mudah-mudahan besok yang kaya di Jawa Timur tidak hanya Mas Tomli Wafa. Amin. Mudah-mudahan semua anak-anak di Jawa Timur besok mempunyai masa depan yang lebih baik. Amin. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Hidup di dunia memang tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi yakinlah dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang pertama, Quran surat Yusuf ayat 33. Di situ menceritakan tentang keteguhan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang yang bodoh. Ayat ini berkaitan kali nopo. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam diajak untuk melakukan tindakan senonoh oleh Siti Zulaiha, Nabi Yusuf menolak. Artinya apa? Pemuda itu harus teguh pendirian. Saya dulu berangkat ke Jogja, Kiai, nggak disangoni duit, namun disangoni satu nazom, kalamuna lafdun mufidun kastakim. Nah, kata abah saya, iling-ilingin kalimat iki, kalamuna lafdun mufidun kastakim. Saya batin kuliah butuh sangu, kok mau disangoni kalamuna mufidun kastakim. Ini ki maksudnya nopo? Ternyata yang diinginkan abah saya cuma satu. Nak, dimanapun kamu berada, kalam kalimatmu harus berfaedah. Set, akhirnya saya sampai Jogja. Gak kuat ngekos, Kiai. Saya jadi James Bond di kota Yogyakarta, jaga masjid dan kebon. Yogyakarta mayoritas Muhammadiyah. Mudah-mudahan malam ini saudara-saudara kita Muhammadiyah ada yang datang dan melihat. Mungkin ada pengurus daerah Muhammadiyah yang datang. 4,5 tahun Pak, saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah. Ada masalah, Gus? Tidak ada. Masalahnya hanya satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Napa kula melu Muhammadiyah kurus? Mergo Muhammadiyah belas ratau ana selamatan. Serano mangan-mangan belas nih. Enten kanca Muhammadiyah teng mriki. Begitu saya menikah tahun 2004 2005, kembali ke lingkungan orang NU karena istri saya orang NU. Berat badan saya langsung naik 108 kilo. Napa kula melu NU lemu? Soale wong NU titik-titik mangan. Yasinan mangan, tahlilan mangan, solawatan mangan, mujahadahan mangan, istighosahan mangan, tonggone loro njaluk didongake mangan, sing loro mati mangan meneh 7 dina gitu. Nganti rupane kaya besek kabeh niku. Mongan mangan. Abah saya cuman bilang, nak, mufid. Dadi wong sing maedai. Jadilah orang yang berfaedah. Dan syaratnya satu, kastakim, yang istiqomah.
Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kowe istiqomah le, tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat sing goleki awakmu, awakmu ora perlu goleki malaikat. Itu saja pesan abah saya waktu itu. Bapak saya iku kula lucu, Pak. Bapak kula niku riyen mondoke teng Ploso, Pak Kiai. Niku mbiyen koncone Gus Maksum. Jadi bapak saya itu sering kamarnya didatangi Gus Maksum. Lah Gus Maksum niku kilawakola, senengane niku nyolongi beras teng kamare santri sugih, didum teng kamare santri sing kere. Satu ketika nggawa beras teng sarunge Gus Maksum, berase niku kecer-kecer ning dalan. Abah kula matur, "Gus, niku lho berase kecer-kecer." Napa jawabane Gus Maksum? "Ora apa-apa Mur, sing krungue keduman apa meneh sing kelewatan." Niku Gus Maksum. Pesan beliau cuman itu, mufidun, tapi ingat le, istiqomah, kastakim. Begitu saya viral tahun 2018, bapak saya telepon lagi, Bu. Beliau mengatakan apa? Lirraf'i wan nasbi wa jarrin nasolah ka'arif bina nina fa innanan linal minah. Kula mikir meneh iki maksude apa? Biyen kula kuliah disangoni kalamun lafdun mufidun kastakim, sakniki kula kondang bapak kula ngomong dawuh lirraf'i wan nasbi wa jarrin nasolah ka'arif bina fa innanan linal minah. Kula mikir meneh aku ora tau ngaji alfiyah. Akhirnya kula ngen-ngen. Kenapa beliau mengatakan lirraf'i wan nasbi wa jarrin nasolah untuk saya? Le, dadiya kaya domirna. Dia konsisten, nggak berubah ketemu rofa, nggak berubah ketemu nasob, nggak berubah ketemu jer, tetap menjadi na. Saya nggak mau kamu berubah, nak, tetaplah menjadi domirna. Lirraf'i, ketika kondisi kamu di atas, ingat siapa kamu, dari mana kamu berangkat. Ketika keadaan nasob sedang-sedang saja, kamu nggak usah terlalu susah. Bahkan ketika kamu dalam keadaan jer, di posisi terendah, kamu nggak usah sakit hati, nak. Mila nyuwun sewu, bulian cacian ke saya, Bu, kulo belas ratau loro ati. Karena saya punya prinsip, ketika ada orang membicarakan keburukanmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena keburukanmu saja diperhatikan, apalagi kebaikanmu. Gagah. Jadi izin komandan, saya nggak pernah sakit hati. Karena bapak saya pesan itu. Nah, kondisi kamu marfu, tetap kamu miftah. Kondisi kamu mansub, tetap kamu miftah. Kondisi kamu majrur, tetap kamu miftah. Jangan berubah. Oh siapa? Makanya coba anak-anak ya, konco-konco Jawa Timur, qalilum minal yakin khairum min kasirin minal ilmi wal amal. Miftah niku mboten sinten-sinten. Tapi kalau kemudian Allah menghendaki, Allahumma la mani alima ataita wala mu'tiya lima mana'ta wala yang faudal jad mingkal jad. Lah Allah duwe kuwasa ngopo? Balik teng dawe Mbah Yasin mau, bocah-bocah nom oke sing ra seneng karo anakmu Mur. 2018 saya dimasukkan ke grup WA Asparagus Jogja Jawa Tengah. Sebulan saya dimasukkan di grup WA Kiai, saya dikeluarkan dari grup WA. Komentarnya apa? Miftah tidak pantas berada di grup WA ini. Kula ditokke. Kula lara ati mboten, malah saya bersyukur alhamdulillah. 2019 tanggal 21 Juni Deddy Corbuzier masuk Islam di pondok saya kembali dimasukkan ke grup WA. Langsung saya pamit, mohon maaf, Miftah tidak pantas di grup ini, mohon izin untuk meninggalkan grup, gantian tak bales gue aku. Loh, mboten kala rati. Kalau ada orang menertawakanmu dengan kegagalanmu, maka kamu harus bisa menertawakan mereka dengan kesuksesanmu. Oh, ngoten. Sampai Mbah Yaidin niku Bu Khofifah, sadurunge sedo, teng rumah sakit kena Covid niku tasik ngendikan ngeten. Nyuwun sewu, sebelum masuk ke rumah sakit. Le, ning NU ki kudu ana sing kentir kaya awakmu le. Tapi pesenku siji ya le. Napa Bah? Kowe aja nganti kepleset.
Maksudnya kepleset nopo? Siji. Kowe aja rabi meneh. Oh siap. Santai Bu. Saya lelaki yang setia. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Insya Allah lah. Saya memahami kok. Pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Betul Bu? Di balik suami yang hebat pasti ada istri yang kuat. Di balik kesuksesan seorang suami ada doa dari seorang istri. Betul? Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Orang mungkin rawong lanang iso ngalahke wong wedok niku ora mungkin. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu, tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Betul. Kalau ibu-ibu tanya sama saya apa bedanya madu yang asli sama madu yang palsu, gampang. Madu taruh di atas meja dirubung semut, palsu, berarti ada indikasi gula. Madu taruh dalam botol digoyang-goyang dia kocak, palsu, berarti ada air di dalamnya. Madu bawa pulang istri marah, asli. Remuk. Kula guyon kali bojo kula Bu. Bun, saya itu manggil istri kula niku kali bojo kula mung guyon tok nggih. Ora tau serius belas. Bojo kula niku ahli selawat. Istri saya divonis kanker 3 tahun meninggal dunia, kata dokter. Waktu itu nyuwun saya ulah kula mboten wong terkenal, tak antemin niku Pak Wagub dokter. Dia bilang apa? Gus, mohon maaf, ini kansernya parah. Mungkin hanya bertahan 3 tahun. Pas saya mau ulang tahun JTV di Tuban. Kalau saya waktu itu burang orang viral, mau tak wetakin gitu dokter. Istri saya itu ketika dioperasi tasbihnya nggak bisa lepas, tetap cetak-cetik maca sholawat. Sampai selesai operasi, tasbihnya tidak lepas. Padahal uang dioperasi ini kula dibius. Akhirnya selama 2 tahun pengobatan sampai ke Malaysia. Saya bilang sama dia, silakan kamu berangkat ke Malaysia. Niat kamu nggak usah berobat, jalan-jalan dan shopping saja. Ini tak kasih ATM, tapi tidak saya kasih pinnya. Alhamdulillah Kiai, mari Abah Lutfi dawuh. Dokter di koyo Gusti Allah wae. Mari, alhamdulillah mari. Saya bilang sama istri saya, Bun, boleh nggak saya menikah lagi? Emangnya Abah kerso? Ya ora. Nunggu takdir. Saya bilang, kalau seandainya saya pengen menikah lagi, saya pengen menikah cewek Arab. Kenapa Bah? Karena kalau istrinya marah serasa mendengarkan tartil Quran. Wah, ewek sadaqallahul adzim gitu. Jadi kelingan ceritanya Gus Dur Kiai. Gus Dur niku pas zaman Orde Baru diawasi sama intelijen. Pas rapat sama Kiai, Gus Dur diawasi Intel. Akhirnya Gus Dur bilang, Pak Kiai mulai sekarang karena kita diawasi Intel, tolong ngomongnya pakai bahasa Arab. Akhirnya para Kiai takallum bil lughatil arabiyyah. Begitu Intelnya pulang ditanya sama komandannya, Jenderal, apa tadi hasil rapat para Kiai? Izin komandan melaporkan, aman, karena para Kiai hanya saling mendoakan. Gus Dur dilawan. Kulo dadi kelingan nggih, banyak cerita saya dengan Gus Dur nggih Bu. Kulo dulu ketika saya ada di Primagama Bu, Sabtu Minggu 2004 sampai 2006, niku setiap Sabtu Minggu kulo teng daleme Gus Dur Ciganjur. Mbuh ketemu apa ora kulo istiqomah teng mriku. Lah pas Deddy Corbuzier niku masuk Islam, kan langsung saya bawa sowan kepada Kiai Ma'ruf. Abah Ma'ruf telepon, "Le, Deddy jaan rene." Nggih Bah, sebelum beliau dilantik. Akhirnya begitu syahadat jam 1 siang, jam 3 sore kita terbang ke Jakarta, landing langsung ketemu Pak Kiai Said. Deddy Corbuzier doakan Kiai Said. Langsung sowan Kiai Ma'ruf jam 5:15, 10 menit menjelang adzan maghrib. Ajudane Abah telepon, Gus, Abah Ma'ruf berkenan menjadi imam sholat maghrib untuk Mas Deddy Corbuzier dan Gus Miftah.
Saya sampaikan kepada Deddy Corbuzier, bro, diajak sholat Kiai Ma'ruf, Pak Kiai imame, kue makmumi, langsung botake Deddy kemeringet. Soalnya apa? Nembe sahadat belum sempat saya ajarkan sholat. Lu gimana, kan gue belum bisa sholat. Santai bro, udah diajarin. Saya tahu ini orang cerdas. Deddy itu kan apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu, nyisir rambut. Akhirnya bu, saya jengkang-jengkeng neng jero Alphard. Saya ngajari Deddy sholat gerakan-gerakan pokok. Diinceng sama wartawan, itu Miftah sama Deddy Corbuzier ngapain? Gitu. Kok Miftah jengkang-jengkeng neng ngarepe Deddy Corbuzier? Gitu. Begitu giliran wudhu, saya masuk ke kamar mandi di dalamnya Kiai Ma'ruf, saya wudhu, dia nyontoh, bajunya basah semua. Nah, singkat cerita bu, komat. Deddy Corbuzier tepat di belakangnya Kiai Ma'ruf. Begitu tepat di belakangnya Kiai Ma'ruf, kula niku lak kelingan ceritane Gus Dur ngislamke wong Cina. Kula angsal cerita niki langsung saking Gus Dur teng Ciganjur, durasi tahun 2005-2006. Biyen ana wong masuk Islam melalui aku. Rampung sahadat, mu'alafe takon. Kula kedah nopo Gus? Sholat. Tapi saya belum bisa. Wes gampang, kamu berdiri di belakang imam, apapun yang imam lakukan kamu ikut. Imam ngadeg kowe ngadeg, imam rukuk kowe rukuk, imam sujud kowe sujud. Yang terjadi apa? Mu'alafe manut. Imam takbir, mu'alaf cinanya takbir, rukuk ikut rukuk, sujud masalah. Imamnya ternyata kakinya sakit, gak bisa ditekuk. Mancal ndase Cinone niki wau. Lah Cinone lah mikir, oh wong salat kuwi pancal-pancalan. Niki Gus Dur. Wekdal sakmonten kula kelingan enten asistene Gus Dur ingkang saking Jepara napa Kudus nggih, jenenge Ghazali napa sinten lali kula. Lah sing dipancal sirahe niki ngendikane Gus Dur. Ngamuk. Oh, diasar mu'alaf anyaran Cina. Begitu rakaat kedua, sing dipancal sirahe gantian bales. Jarene wong Cina ki ora sunat, dirogoh sarunge. Akhirnya Cinane mikir, oh wong salat ki rogo-rogoan. Ngerogoh imame. Mulai kadang-kadang mikir nggih Kiai. Kok Gus Dur ku ya entuk cerita kaya ngono kok ngendi ngoten.